Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk soal UPPCK PPG dalam jabatan tahun 2024 untuk guru PAUD, SD, SME, dan SMA. Nah, pada soal yang pertama yang akan kita bahas, Bapak Ibu Guru, pada kisi-kisi kompetensi lulusan PPG 4, yaitu nanti yang paling penting yang sudah saya garis bawahi di sebelah kanan ini, Bapak Ibu Guru, terkait dengan merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan. Itu yang akan ditanyakan nanti pada kompetensi lulusan PPG 4 ini. Baik, langsung saja kita akan bahas soal yang pertama. Seorang guru kelas 4 SD mengajar pada indikator, menentukan kelipatan persekutuan terkecil, dalam kurung KPK, dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut ini yang bukan termasuk kegiatan membuka pelajaran dalam pembelajaran yang berlangsung untuk mencapai indikator tersebut adalah titik-titik. Baik, langsung saja kita bahas, Bapak Ibu Guru, apa sih maksud dari soal dan pertanyaannya. Nah, di sini yang ditanyakan Bapak Ibu Guru yang bukan. Nah, berarti kita cari jawaban yang tidak terkait dengan apa yang ditanyakan di sini. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang bukan termasuk kegiatan membuka pelajaran dalam pembelajaran yang berlangsung untuk mencapai indikator. Nah, maka nanti Bapak Ibu Guru di pilihan jawaban yang kita akan pilih adalah mana yang bukan terkait membuka pelajaran yang tentu di sini harus sesuai indikator Bapak Ibu Guru. Nah, jadi kita mencari jawaban yang tidak sesuai dengan indikator yang ada di soal ini. Apa sih indikatornya? Yaitu menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Bapak Ibu Guru untuk membuka pembelajaran tersebut, kita harus sesuaikan dengan indikator yang diberikan di dalam soal ini. Baik, kita akan langsung saja analisis dari pilihan jawaban yang A. Menyampaikan informasi kepada siswa terkait aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Nah, di sini dia akan menyampaikan informasi kepada siswa terkait dengan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Nah, pada membuka pembelajaran Bapak Ibu Guru, maka ini harus dilakukan ya, yaitu disampaikan dulu informasi apa saja yang perlu eh, dipelajari pada hari itu. Maka ini kita simpan dulu Bapak Ibu. Kemudian jawaban B, memutar video tentang aktivitas orang yang melakukan kegiatan berulang dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini diputarkan hanya sebatas video Bapak Ibu Guru ya. Kemudian video tersebut berfungsi untuk memperlihatkan aktivitas orang yang dilakukan secara berulang. Nah, orang yang melakukan aktivitas tertentu secara berulang dan teratur, misalkan ada orang yang olahraga pada misalkan 4 hari sekali, dia sangat rutin seperti itu, maka itu termasuk ke dalam KPK Bapak Ibu Guru ya. Maka jawaban B ini kita akan simpan dulu Bapak Ibu Guru ya. Kemudian jawaban C, meminta siswa yang duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang disepakati. Nah, yang C ini juga kita akan simpan Bapak Ibu Guru ya. Karena di sini biasanya di awal pembelajaran, untuk membuka pembelajaran, kita akan mengelompokkan siswa-siswa dulu ya. Kemudian jawaban D, meminta siswa mengerjakan soal tentang kelipatan suatu bilangan. Nah, kalau sudah pada meminta siswa mengerjakan soal tentang kelipatan suatu bilangan, walaupun di sini sudah ada kata kelipatan suatu bilangan yang sudah sesuai dengan indikatornya Bapak Ibu Guru, ini salah Bapak Ibu Guru. Kenapa salah? Karena di jawaban D ini meminta siswa mengerjakan. Nah, kalau sudah aktivitas meminta siswa mengerjakan, maka ini masuk ke dalam kegiatan inti. Ya, maka jawaban yang otomatis tepat di sini Bapak Ibu Guru adalah jawaban D. Kenapa jawaban D? Karena yang ditanyakan adalah yang bukan. Kemudian jawaban E mengajukan pertanyaan secara klasikal tentang kelipatan suatu bilangan. Nah, di sini juga untuk mengawali pembelajaran untuk menstimulus siswa, kita juga perlu mempertanyakan terkait apa yang akan kita pelajari. Ini untuk menggali apa yang siswa-siswa sudah ketahui tentang KPK tersebut. Bapak Ibu Guru, kami mengadakan program Bimbel UPPCK
yang akan kami laksanakan pada tanggal 23 Januari sampai dengan 3 Februari, Bapak Ibu Guru. Ini sudah kami jadwalkan, nanti pada malam hari kita akan bimbelnya Bapak Ibu Guru. Nah, kami beritahu Bapak Ibu Guru, di bimbel ini hanya sekali pembayaran saja ya. Jadi Bapak Ibu Guru tidak perlu membayar fasilitas lainnya lagi. Jadi semua fasilitas Bapak Ibu Guru kita gratiskan. Ya, baik itu 11 tryout-nya, 10 video rekaman bimbel, handout file soal, dan pembahasan, dan juga kami akan beri e-book dan ya, studi kasus Bapak Ibu Guru ya, karena di UP sekarang itu Bapak Ibu Guru diminta untuk membuat studi kasus. Nah, studi kasusnya itu kita akan berikan kepada Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini ada pada kisi-kisi kompetensi lulusan PPG 1 Bapak Ibu Guru terkait dengan soal SJT, yaitu kepribadian dan sosial. Baik, soal pertama, bagaimana Anda merencanakan pembelajaran yang efektif? Menyiapkan bahan ajar yang apakah A, menyiapkan bahan ajar yang komprehensif, mengikuti kurikulum secara ketat, C. Menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa. Yang D. Memberikan tugas yang sulit kepada siswa. Yang E. Fokus pembelajaran pada peserta didik aktif. Baik Bapak Ibu Guru, di sini kita ditanya terkait dengan bagaimana Anda akan merencanakan pembelajaran yang efektif. Efektif itu artinya ketika kita mengajar misalkan dalam 2 menit siswa itu sudah memahami. Kita mengajar dalam 1 hari tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Itu artinya efektif. Jadi waktu yang digunakan itu tidak sia-sia Bapak Ibu Guru ya. Nah, apakah yang A menyiapkan bahan ajar yang komprehensif? Komprehensif itu artinya apa Bapak Ibu Guru? Yaitu yang menyatu secara keseluruhannya. Nah, jawaban A ini saya akan simpankan Bapak Ibu Guru ya. Kemudian jawaban B mengikuti kurikulum secara ketat. Nah, ketat di sini diartikan sebagai kaku. Nah, maka jawaban B ini kita eliminasi saja Bapak Ibu Guru ya. Kemudian jawaban C menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa. Nah, ini kita akan simpan dulu Bapak Ibu Guru sebagai pembanding antara jawaban A dan C. Tapi nanti yang paling benar itu Bapak Ibu Guru bisa kita lihat ya. Kalau jawaban D memberikan tugas yang sulit, ini otomatis salah. Yang E, fokus pembelajaran pada peserta didik aktif. Nah, jawaban E ini Bapak Ibu Guru, ini saya akan langsung salahkan saja. Kenapa? Karena fokus pembelajaran itu tidak hanya pada siswa yang aktif saja, tetapi pada siswa yang tidak aktif juga. Kita itu harus mengaktifkan mereka untuk belajar. Nah, jadi yang jawaban E ini kita eliminasi saja Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ada 2 pilihan antara jawaban A dan jawaban C. Nah, untuk jawaban yang A, Bapak Ibu Guru menyiapkan bahan ajar yang komprehensif. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan efektif. Nah, kalau terlalu komprehensif disatukan, itu nanti tidak akan terlalu efektif dalam belajar, Bapak Ibu Guru. Nah, kita bisa menciptakan pembelajaran yang efektif apabila materi yang akan kita ajarkan kita sesuaikan dengan gaya belajar siswanya. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru pada kisi-kisi kompetensi lulusan PPG 1 juga ya di sini. Mengapa penting bagi seorang guru untuk melakukan pengembangan diri secara terus-menerus? Nah, kira-kira apa sih yang membuat Bapak Ibu Guru merasa penting untuk mengembangkan diri? Apakah yang A untuk meningkatkan gaji dan kenaikan pangkat? Otomatis tujuannya bukan ini yang pertama Bapak Ibu Guru ya, tetapi tujuan kita adalah untuk meningkatkan kerja kita. Nah, kalau kita sebagai guru berarti kita meningkatkan profesional kita sebagai guru. Nah, maka jawaban A ini kurang tepat Bapak Ibu Guru ya. Kemudian jawaban B, untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan. Oke, ini saya akan simpankan dulu nanti ya. Kemudian jawaban C, untuk mendapatkan pengakuan dari siswa dan rekan kerja. Ini bukan ya. Kalau ini hanya untuk kebanggaan diri sendiri. Nah, kalau kata pepatah Bapak Ibu Guru, ilmu itu akan bagus, akan baik apabila diamalkan. Diamalkan artinya apabila kita
praktikkan langsung, itu baru ilmu itu akan bermanfaat ya. Jadi kemanfaatan ilmu itu Bapak Ibu guru, kemanfaatan pengembangan diri itu yang harus jadi pola pikir kita. Kemudian jawaban D, untuk mendapatkan nilai terbaik dari kepala sekolah ini bukan tujuan utamanya. Yang E, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, karena di sini Bapak Ibu guru kita berprofesi sebagai guru. Ketika kita mengembangkan diri kita, eh, maka untuk pengembangan diri ini Bapak Ibu guru, maka tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas kita. Itu tujuan dari pengembangan diri Bapak Ibu guru ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban E Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru, jangan lupa bergabung di bimbel UPPCK kami untuk testimoni. Silahkan Bapak Ibu guru baca di deskripsi, sudah kami sematkan linknya di sana. Tinggal Bapak Ibu guru klik saja ya untuk eh, testimoninya. Baik Bapak Ibu guru, itu sudah saja yang dapat kami sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.